Bismillahirrahmanirrahim. Syukur yang hilang di zaman ini. Mengapa hidup kita terasa kurang terus? Padahal nikmat Allah terus bertambah. Banyak orang berkata, kalau saya kaya, saya akan bersyukur. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Banyak manusia sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, tetapi lupa menghitung apa yang telah Allah sudah beri. Rumah terasa sempit karena melihat rumah orang lain. Motor terasa jelek karena melihat mobil tetangga. Gaji terasa kecil karena membandingkan dengan penghasilan orang lain. Kita menangis karena satu nikmat yang belum datang, tetapi tidak pernah menangis karena ribuan nikmat masih Allah pertahankan. Mata masih melihat, telinga masih mendengar, jantung masih berdetak, paru-paru masih bernafas, anak masih memanggil kita, keluarga masih menemani. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kalimat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 31 kali Allah ulang-ulang. Begitu juga Allah berfirman, yang mafhumnya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ironisnya, yang belum ada hanya satu, yang sudah ada ribuan. Tetapi hati kita lebih sibuk mengejar yang satu daripada menyukuri yang ribuan. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diberi kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia sebelum maupun sesudahnya. Angin tunduk kepadanya, jin bekerja atas perintahnya, burung memahami bahasanya, harta melimpah, kekuasaan luar biasa. Namun ketika semua itu datang, beliau tidak berkata, "Aku hebat." Tetapi beliau berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Quran Surat An-Naml ayat 40. Subhanallah, ternyata kekayaan bukan bukti Allah mencintai seseorang. Kemiskinan juga bukan bukti Allah membencinya. Keduanya adalah ujian. Yang kaya diuji dengan syukur, yang miskin diuji dengan sabar. Dan di hadapan Allah, bukan banyaknya nikmat yang dinilai, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang hidup sederhana. Suatu hari, beliau hanya memiliki sedikit makanan untuk keluarganya. Namun ketika ada tamu datang, ia lebih memilih memuliakan tamunya daripada dirinya sendiri. Malam itu, ia dan keluarganya menahan lapar, sementara tamunya kenyang. Keesokan harinya Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Allah ridho terhadap perbuatan mereka. Begitulah hati yang bersyukur. Bukan menunggu banyak,
tetapi mampu melihat bahwa yang sedikit pun adalah pemberian Allah. Bayangkan, seseorang diberi 999 hadiah. Lalu ada satu hadiah yang belum diterima. Setiap hari ia hanya mengeluhkan satu hadiah yang belum datang, sampai lupa mengucapkan terima kasih atas 999 hadiah yang sudah diterima. Bukankah kita akan mengatakan, orang ini tidak tahu berterima kasih? Tanpa sadar, seringkali itulah diri kita di hadapan Allah. Saudaraku, jangan menunggu Allah mengambil satu nikmat, baru kita belajar bersyukur. Jangan menunggu mata ini gelap, baru kita rindu melihat orang yang dicintainya. Jangan menunggu telinga ini tuli, baru kita rindu mendengar azan. Jangan menunggu tangan dan kaki ini tak mampu bergerak, baru kita rindu bersujud. Dan jangan menunggu jantung ini berhenti berdetak, baru kita sadar bahwa setiap detiknya adalah karunia Allah. Selagi mata masih melihat, lihatlah yang Allah cintai. Selagi lisan masih bisa berbicara, ucapkanlah yang Allah ridhoi. Selagi tangan masih kuat, gunakan untuk menolong dan berbuat kebaikan. Selagi kaki masih mampu melangkah, melangkahlah menuju tempat yang Allah berkahi. Karena syukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk tujuan yang Allah kehendaki, bukan untuk memenuhi keinginan diri atau menuruti hawa nafsu. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah tidak menjanjikan tambahan nikmat kepada orang yang sekedar memilikinya. Allah menjanjikan kepada orang yang mensyukurinya. Maka jangan hanya bertanya, nikmat apa yang belum Allah berikan kepadaku? Tapi bertanyalah, selama ini nikmat yang sudah Allah berikan, sudahkah aku gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki? Saudaraku, mari mulai hari ini jangan ukur hidup kita dari apa yang belum kita miliki. Ukur hidup kita dari apa yang masih Allah titipkan sebelum Allah ambil. Karena orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, tetapi yang paling mampu mensyukuri apa yang ada. Dan ingatlah, syukur bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Syukur adalah hati yang ridho, lisan yang memuji Allah, dan nikmat yang digunakan untuk taat kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sedikit, tetapi dipuji dalam Al-Quran. Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Boleh jadi nikmat terbesar yang Allah berikan hari ini bukanlah harta,
jabatan, atau kekuasaan, tetapi kesempatan. Karena selama kita masih diberi kesempatan, pintu syukur, taubat, dan amal soleh masih terbuka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku jatuh tepat di hadapanmu, bukan karena kuat, tapi karena tak mampu lagi berdiri menjauh darimu. Sujudku bukan karena aku baik, namun karena aku hancur dan tak punya tempat lain untuk kembali. Selama ini aku lari dari cahaya, menutup hati dengan alasan dunia. Namun kini